Haleluya, mari kita akan mengangkat pujian yang berkata, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami untuk kami menyembah. Dan segala perkara kami datang menyembah dan mengakukan nama-Mu di tempat ini. Sebab nama-Mu kudus dan nama-Mu ajaib adanya. Itulah sebabnya umat-Mu telah hadir bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibadah keluarga kami menyerahkannya dari awal pertengahan sampai saatnya. Kami buka dan tabiskan ibadah keluarga ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hati dan jiwa kami telah siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah berdoa membuka ibadah di saat sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan di saat sore hari ini. Untuk itu kita angkat pujian yang berkata, mari kita bersukaria, dan lagu yang kedua, Allah kita heran dan besar. Iwala na kung luwing pa sa pundaningan. Betang ko, ninawan rin kaya. Kaya may kaya
bulan-bulan, hari-hari, minggu-minggu. Berkata ko tiar ko ako nindigan berkata ano ninamda pa ano pinumarang berlimpah-limpah. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa, firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Mari kita akan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa, firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun saya mengajak jemaat Tuhan untuk sekali lagi berdiri. Meskipun dunia binasa, firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu. Benar ya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus memampukan kami dan mengurapi kami semua, agar ketika kami membaca, merenungkannya dan mendengarkan firman Tuhan, kami terima dan kami simpan dalam roh hati kami. Maka firman Tuhanlah yang akan menegur kami, menasihati kami, mengajarkan kami untuk memperhatikan cara kehidupan kami masing-masing. Inilah kami Tuhan, hati dan jiwa kami telah siap untuk disiram dan ditaburkan oleh hamba-Mu, yaitu firman Tuhan adalah roti kehidupan bagi kami. Berbicaralah Engkau Tuhan kepada kami sekalian melalui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Hamba-Mu adalah manusia biasa dan tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Melalui para rasul-rasul, para hamba-hamba Tuhan, Engkau telah mengutus mereka. Demikianlah juga kami adalah hamba-hamba-Mu, adalah utusan daripada Tuhan. Sekalipun kami berdosa di hadapan Tuhan, tetapi kami bersyukur atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk penyambung lidah-Mu kepada kami sekalian. Dan kini hati dan jiwa kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan bersama. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan kembali. Shalom. Salam sejahtera dan salam jumpa kembali dalam persekutuan kita di sore hari ini. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Kaum pria baca ayat genap, kaum wanita baca ayat yang ganjil.
Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dan berkata, karena hari-hari ini adalah perhatikanlah cara hidupmu. Pertanyaannya adalah apa-apa saja yang harus kita perhatikan dalam hidup kita masing-masing. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan cara hidup kita. Saya harus memperhatikan hidupku. Pak Joko harus memperhatikan hidupnya. Pak Sebi juga harus memperhatikan hidupnya. Dan masing-masing kita memperhatikan hidup kita. Ada 4 hal. Yang pertama adalah jangan tidur. Harus perhatikan ini. Kita harus perhatikan cara hidup kita. Yang pertama adalah jangan tidur. Efesus pasal 5 ayat 14. Firman Tuhan bilang begini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Nah, ini. Bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya. Artinya yang tidur yang dimaksud adalah rohani kita sedang tidur. Nah, rohani kita ini harus bangkit. Nah, bagaimana cara membangkitkannya? Bagaimana supaya membangun tidur kita? Yaitu rohani ini harus dibangun. Rohani kita ini jangan tidur. Bagaimana cara membangun rohani kita? Yaitu membaca firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Ini kalau tidak pernah baca firman Tuhan siang dan malam, maka rohanimu akan tidur. Ada amin? Nah ini yang harus kita perhatikan. Ada amin? Coba koreksi diri. Dari pagi saya bangun pagi. Nah, renungkan firman Tuhan tidak, ini koreksi. Harus perhatikan ya. Ini. Perhatikanlah cara hidupmu. Yang pertama adalah yang harus kita perhatikan, jangan tidur. Itu rohani kita jangan tidur. Harus bangkit, bangun. Nah, setiap bangun pagi, setiap mau tidur, setiap makan. Nah, itu adalah cara membangunkan rohani kita. Ada amin? Itu yang pertama ya. Jadi harus perhatikan. Anak-anak, ya orang tua, mari kita didik anak kita. Bangun pagi itu bilang dong, baca firman Tuhan 1 ayat kah? Itu bangun. Jangan tidur-tidur. Nah, maksudnya rohani kita jangan tidur. Yang kedua, perhatikanlah cara hidupmu. Yang kedua adalah jangan seperti orang bebal, tetapi harus seperti orang arif. Efesus pasal 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu adalah, orang bebal artinya menurut kamus bahasa Indonesia, sukar mengerti, tidak mau mendengar nasihat, keras kepala. Itu orang bebal. Jadi kadang-kadang kalau kita orang tua, hobi baca firman Tuhan, bapak malas, saya masih mengantuk ini. Nah, ini orang bebal. Ini ciri-ciri orang bebal. Artinya keras kepala, sudah dikasih tahu baru tidak baca firman Tuhan. Ini membangunkan rohani. Nah, kadang-kadang begitu dia tuh. Coba yang orang tua, coba kasih tahu anak kita. Pasti tuh nggak ada bapak masih mengantuk ini, mata masih berat. Nah ini adalah orang-orang yang ciri-ciri orang yang bebal. Nah, dan diminta sini, jadilah kamu orang arif. Orang arif menurut kamus bahasa Indonesia adalah bijaksana, cerdik, pandai, berilmu, paham, mengerti, dan menerima nasihat. Nah ini adalah orang arif. Nah, Bapak pencemat dikasih Tuhan, koreksi diri bagaimana cara hidup kita masing-masing. Apakah saya termasuk orang bebal atau orang arif? Nah, ini. Jadi orang yang setia selalu baca firman Tuhan adalah disebut orang arif, orang yang bijaksana. Nah, Bapak pencemat dikasih Tuhan. Nah, yang ketiga, pergunakanlah waktu yang ada. Efesus pasal 5 ayat 16.
dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari ini bangun pagi itu waktu yang tepat. Mari kita gunakan. Bangun bangun pagi ya. Terus mau tidur juga itu waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu untuk kita baca firman Tuhan, membangunkan rohani kita. Ada amin. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Negara-negara lain mereka sedang perang, kena bom, banyak yang meninggal. Apakah yang orang yang meninggal ini sudah pernah waktu atau belum, tidak tahu. Tapi intinya selagi kita masih sejahtera, damai, marilah kita gunakan waktu yang ada. Amin. Yang keempat, perhatikanlah cara hidupmu. Hal yang perlu kita perhatikan yang keempat adalah usahakan engkau mengerti kehendak Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini usaha. Mari kita berusaha. Cara cari tahu kehendak Tuhan itu yang bagaimana. Usahakan. Mari kita seperti orang arif, orang yang bijaksana, yaitu mempergunakan waktu yang ada. Jadi Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, ini kalau ada ibadah keluarga seperti ini adalah waktu yang kita gunakan. Kalau kita pergi ibadah seperti ini adalah kita disebut adalah orang yang bijaksana, orang arif. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam hidup kita masing-masing. Yang pertama, jangan tidur, bangunkan rohani kita. Ada amin? Ya, jangan tidur. Kedua, marilah kita harus mencari orang yang bijaksana, atur waktu yang ada ini. Yang ketiga, pergunakanlah waktu yang ada. Yang keempat, mari kita usahakan mencari kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Nah, 4 hal inilah yang harus kita perhatikan cara hidup kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, demikianlah kita bicara firman Tuhan. Mari kita memperhatikan cara hidup kita masing-masing. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, sebab Engkau telah berbicara kepada kami sekalian, yaitu firman Tuhan mengajar kami untuk memperhatikan cara hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas perhatian Tuhan bagi kami, bahwa Tuhan tidak membiarkan kami untuk hidup seperti orang bodoh, yaitu orang bebal. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan iman kami dan mampukan kami untuk menerapkan kebenaran firman-Mu. Dan pujilah nama Bapa di surga, kami telah berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah bawakan firman Tuhan menguatkan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala, Engkau telah mendengarkan setiap permohonan kami masing-masing. Setiap pribadi yang kami menyampaikan isi hati mereka kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya Engkau sajalah
yang sanggup menjawab setiap pergumulan kami masing-masing. Hanya Tuhanlah yang akan memenuhi segala keperluan mereka. Bukan saja hanya mereka, tetapi semua yang hadir dalam persekutuan. Engkau adalah tempat harapan kami. Engkau adalah tempat pertemuan kami. Dan semua apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami masing-masing. Keluarga lepas Tuhan, pribadi lepas pribadi, dan semua yang kami serahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebab Tuhan telah mendengarkan doa kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus telah kami yakin. Kami berdoa Tuhan bagi situasi keadaan di Wamena, secara khusus di jemaat Baptis Getsemani yang saat ini bahkan selama ini kami mohon ampun Bapa atas semua kesalahan kami, pelanggaran dan perbuatan kami yang seringkali menyakiti hati-Mu Bapa. Dan kesempatan yang indah ini kami datang mohon ampun kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, angkatlah kedua tangan, pulanglah ke rumahmu dan arahkanlah pikiran. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, persekutuan Roh Kudus Allah Bapa di surga yang akan menyertai kita sekalian dari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus kita datang kembali yang kedua kali untuk menjemput orang-orang saleh. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Bapa, terima kasih. Terima